Oke guys, welcome back to Alvin Mahendra YouTube channel. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang rekomendasi tweak jailbreak di iOS 14 nih guys. Ini untuk iOS 14.0 sampai 14.2 ya. Tapi mungkin di sini iOS 14.3 juga support sih. Soalnya hampir semua iOS 14 disupport. Oke, sebelum masuk ke videonya, di sini kalian yang belum subscribe dulu channelnya ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan nih video-video baru dari channel ini. Oke, di sini gua anggap kalian udah jailbreak semua ya. Dan kalau misalkan kalian belum jailbreak dan apa itu jailbreak dan segala macamnya, kalian bisa cari di channel ini atau di channel manapun. Dan kalian yang belum jailbreak bisa jailbreak. Nanti di linknya, gue kasih linknya di bawah di gimana cara jailbreaknya. Oke, langsung aja kita masuk ke tweak yang pertama. Di sini ada tweak namanya HideJB. Di sini tweak HideJB ini sangat-sangat penting ya. Ini paling penting, tweak paling penting kalau kalian punya mobile banking ya atau yang semacamnya. Nah, di sini gue pakai tweak HideJB ini untuk nge-hide si aplikasi ini BJB Digi. Di sini tuh BJB Digi ini mobile bankingnya BJB. Kalau kita nggak install tweak HideJB di sini nggak bakal bisa kebuka ya. Dia bakalan terdeteksi begini. Mohon maaf, device Anda terdeteksi jailbroken. Dia nggak bakalan bisa dibuka. Makanya kita download dan install tweak HideJB ini guys. Oke, langsung ke tweak selanjutnya. Nah, di tweak selanjutnya di sini ada anti-speed. Anti-speed ini apa? Anti-speed ini dia kerjanya menampilkan traffic jaringan ya di sini. Kalau kalian bisa lihat, nih kita coba tes jaringan WiFi di speed test. Di sini dia bakalan ada trafficnya kan, ada kecepatannya berapa di sini, dia nampilin, kelihatan nggak? Nah, itu pokoknya fungsinya untuk menampilkan traffic jaringan ya. Mau jaringan WiFi atau data seluler di sini bakalan tampil. Nah, dan untuk mengatur tingginya atau posisi si itunya, anti speednya, kalian bisa mengatur di sini nih. Nah, ini settingan gua width-nya itu 42,1, lalu height-nya itu di 17, location X-nya di sumbu 0.0, location Y-nya ada di 3,3, radiusnya di sini 2,9, alpha background-nya 0,41 dan alpha text-nya 0,91 ya guys. Ini settingannya sesuai preferensi kalian sih, mau diposisiin di mana. Kalau gua di sini. Bisa juga disimpan di sini di atas nih. Kalian tinggal utak-atik sendiri aja, oke? Oke, kita masuk ke tweak yang ketiga. Nah, di tweak yang ketiga, di sini ada half iPad. Ini tuh fungsinya untuk apa ya? Seri-seri iPhone di bawah iPhone X, iPhone 8, 8 Plus, 7 Plus, iPhone 6s dan iPhone SE yang generasi pertama ataupun yang kedua, tapi yang kedua belum support jailbreak ya. Nah, iPhone SE yang pertama berarti. Di sini fungsinya untuk jadi kita punya home bar. Jadi kita bisa adain home bar ataupun merubah posisi jaringan, baterai dan sebagainya kayak iPhone X atau iPhone di atas seri 8 ya. Di sini kita punya gestur nih dia. Nah, jadi kita punya home bar gitu. Jadi kita nggak perlu pakai si tombol home-nya ini guys. Jadi tombol home-nya ini bakalan lebih awet lah, nggak cepat rusak karena ada home bar-nya ini. Di sini gue pakai gesturnya yang modern, terus juga stylenya yang original. Kalian bisa pilih yang iPad Extra, iPhone X, atau di sini iPhone X Plus sama iPhone 11 di sini masih beta ya. Jadi lebih gue saranin untuk pakai yang iPhone X, iPad Extra atau iPad ataupun original yang kayak gue. Kalau original kayak gue, dia kayak posisi jaringan dan tampilan icon sinyal jaringannya sesuai original iPhone bawaan kita. Tapi kalau diubah ke, misalkan gue ubah ke iPhone X di sini,
Terus di bawahnya kita apply. Dia bakalan nge-respring dulu sebentar. Terus di sini kelihatan kan dia ikonnya berpindah dari ikon sinyalnya dari kiri ke kanan kayak iPhone X. Terus juga lock screen-nya juga sama. Nah, kelihatan kan? Stylenya iPhone X banget. Di sini juga kalau ke control center, di sini kita bisa langsung swipe dari atas pojok atas kanan. Nah, kelebihan tweak dari Half iPad ini ya gitu. Dia punya gesture, home bar di sini ya. Ini ada home bar-nya. Jadi kita nggak perlu pakai tombol home fisiknya. Terus dia bisa lebih dari 4 di dock ini. Tapi di sini ada tweak lain sih yang mirip-mirip kayak gini, dan itu menurut gue lebih bagus sih. Cuma gue sekarang lagi pakai Half iPad aja. Namanya Little 11. Itu lebih bagus menurut gue. Lebih siap lah ini tweaknya lebih siap. Kalau di Half iPad dia masih punya bug sedikit. Dan ini settingan gue. Kalian bisa lihat. Oke, dan kita masuk ke tweak selanjutnya nih, tweak yang keempat. Di sini ada snowboard. Snowboard ini sebenarnya fungsinya kayak theme manager gitu ya, kayak dia bisa ngaktifin tema dari Cydia, dan di enable-nya ini lewat snowboard. Tapi di sini juga dia bisa kayak kayak ngerapihin tweak. Di sini kan sebelumnya Half iPad ataupun Little 11 itu masih ada kayak bug gitu ya. Jadi widget di sini kayak enggak widgetnya itu pokoknya kayak posisinya tuh enggak pas aja gitu. Nah, di sini bisa diatasi sama si snowboard ini. Dia otomatis jadi rapih gitu widgetnya. Selain itu kita juga bisa pilih tema ya. Di sini gue udah ngedownload tema namanya Elegant. Coba kita buka Cydia-nya. Tadi gue temanya yang ini gue install, namanya Elegant. Tinggal diterapkan di snowboard ini aja, masuk ke snowboard. Kita install dulu tweaknya snowboard, tinggal kita pilih select theme, terus kita aktifin deh si Elegant-nya di snowboard. Tampilannya kayak gini guys. Nah, jadi dia dari kalender, photos, clock, semua icon bawaannya itu kerubah semua. Dan di sini juga untuk icon-icon aplikasi pihak ketiga ada yang beberapa berubah, tapi ada yang beberapa yang nggak berubah juga ya. Ini kayak Instagram, di sini iconnya juga berubah ya. WA juga berubah kayaknya sih, kalau nggak salah WA kayak gini ya untuk defaultnya. Ada beberapa yang berubah dan ada beberapa yang enggak. Tapi untuk aplikasi bawaannya di sini berubah. Nah, di tweak selanjutnya di sini ada Assistive Touch X ya. Dia Assistive Touch-nya jadi kayak iPhone X ya. Bentuknya bulat kayak gini, nggak kotak. Kalian bisa install deh Assistive Touch X-nya kalau mau tampilannya kayak gini, bulat. Oke, dan kita masuk ke tweak selanjutnya. Nah, di tweak selanjutnya ada Share Cube for YouTube. Di sini tuh kita bisa download video-video YouTube yang hanya bisa di-download di YouTube Premium ya. Dan kita juga bisa download hanya audionya aja. Ini kita contohin di YouTube. Nah, ini. Tapi kalau kita nggak mau ada iklan kayak gini, kita bisa bayar kok. Kalau nggak mau ada iklannya kayak gini. Nih. Nah, di sini kelihatan kan, di sini ada tab baru namanya download. Nah, di sini kita bisa download videonya, video dari YouTube, ataupun bisa cuma audionya aja nih guys. Coba kita ke ini ya, video ya. Nah, di sini ini kan tombol download video yang biasa. Nah, di sini ada pilihannya Share Cube ya. Kalau kita klik, dia bisa ngedownload video-videonya ataupun cuma audio only. Nah, di sini enaknya si Share Cube for YouTube ini guys. Kalau kalian nggak mau ada iklannya kayak gini, kalian bisa bayar ke Share Cube-nya. Oke, kita masuk ke tweak selanjutnya. Nah,
Di tweak selanjutnya di sini sebenarnya ada what to see to for WhatsApp. Tapi di sini gue udah uninstall ya, karena ya gitulah. Kelebihan dari tweak what to see di sini kalian bisa merubah settingan dari WA bawaannya, kalian bisa ngirim foto lebih dari 50 dalam sekaligus kirim ya. Terus kalian juga bisa matiin kalau kalian online juga kalian bisa matiin itu status online-nya bisa dimatiin. Terus kalau misalkan teman kalian menghapus pesan, kalian juga bisa aktifin tweaknya. Jadi walaupun pesan di teman kalian udah dihapus untuk semua orang, tapi di handphone kalian WA-nya masih nggak terhapus ya, chattingan yang teman kalian yang udah dihapus itu nggak terhapus di WA kalian. Terus di sini juga bisa aktifin auto reply nih untuk kalian yang punya all shop mungkin jualan, kalian bisa aktifin yang auto reply, jadi auto balas gitu. Dan menurut gue sih yang paling penting dari what to see to for WhatsApp ini, kita bisa chatting ke orang yang kontaknya ini belum kita save. Jadi kita bisa langsung membuat chat baru ya, tinggal masukin nomornya aja kalian udah bisa chat gitu. Itu simple banget sih, jadi kita nggak perlu repot untuk nge-save nomornya dulu. Tapi di sini gue udah uninstall. Tapi kalian bisa nyobain aja tweaknya. Tapi kalau di sini juga ada iklannya ya. Kalau misalkan kalian nggak mau ada iklannya, kalian bisa bayar juga sih. Bayar subscription-nya atau bayar kayaknya subscription ya di sini untuk what to see. Kurang tahu juga gue. Karena udah gue uninstall. Dan oke, itu dia beberapa rekomendasi tweak iOS 14 dari gue. Kalau semisal kalian tahu ada tweak yang bagus dan kalian mau merekomendasi ke teman-teman kalian, kalian bisa tulis nama tweaknya di kolom komentar di bawah ya guys. Dan jika video ini bermanfaat bagi kalian dan kalian mau teman-teman kalian tahu rekomendasi tweak seperti ini, atau mungkin nanti gue bakalan bikin rekomendasi tweak versi yang kedua kalau gue nemuin rekomendasi tweak yang paling bagus lagi. Tapi yang gue sampein ini yang paling gue rekomendasiin ya. Sebenarnya ada banyak banget tweak-tweak yang di luar sana yang belum gue sebutin, cuma yang paling gue rekomendasiin ya yang ini. Dan jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share video ini kalau kalian suka dengan video ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.